Oke, selanjutnya saya mau jelasin yang part keduanya ya. Tadi kan kita belajarnya yang part satu dulu terkait persamaannya tadi ya. Tadi GLB itu dijadiin, bedakan jadi tiga. Yang pertama itu namanya gerak vertikal ke atas. Yang kedua gerak vertikal ke bawah. Saya singkat aja ya. GV itu gerak vertikal ke atas, GVB itu gerak vertikal ke bawah. Bedanya apa? Kalau vertikal ke atas itu tadi artinya dia melawan gravitasi, gitu ya. Artinya persamaannya yang tadinya begini, PT V0 plus minus G kali T, jadi kayak gini, PT V0, nah minus G kali T. Minus ini karena dia melawan gravitasi, gitu. Nah, berarti persamaan yang kedua gimana? Kan awalnya yang kedua itu kan S, V0 dikali T, V0T plus minus setengah G T kuadrat ya. Nah, berarti nanti jadinya S sama dengan V0 dikali T minus juga nih, setengah GT kuadrat. Nah, gitu. Yang ketiganya berarti kayak gimana dong? Nah, berarti yang ketiganya kan awalnya VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2G dikali dengan S gitu ya. Berarti nanti jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G kali S. Itu dia. Nah, jadi yang kita pakai di gerak vertikal ke atas itu adalah yang pertama itu ini, yang kedua itu adalah ini, dan yang ketiga adalah yang ini. Itu di gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang ke gerak vertikal ke bawah. Nah, tinggal dibalik aja ya. Tadi kan kalau yang ke atas kan yang dipakai minusnya. Nah, kalau yang gerak vertikal ke bawahnya yang dipakai positifnya. Berarti kan tadi awalnya gini. PT V0 plus minus G kali T. Berarti tinggal kita jadinya VT V0 plus G dikali T. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, langsung aja kali ya. Berarti kan yang keduanya kan S V0T plus juga setengah G kali T kuadrat. Dan yang ketiga, langsung aja nih. VT kuadrat V0 kuadrat plus 2G dikali S. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, oh iya tadi saya mau jelasin yang GVA dulu. Nah, di sini kan kalau konteksnya gerakannya bolanya misal kita lempar bola atau batu ke atas ya. Sorry, terus. Nah, misalkan kita punya lempar bola mau ke atas gini. Jadi kan kalau misalkan bola kita lempar atau batu kita lempar ke atas, ada kalanya ketika dia mencapai posisi maksimal atau di ketinggian maksimal. Artinya apa? Kalau misalkan benda itu di ketinggian maksimal, artinya adalah nilai dari kecepatan akhirnya atau VT-nya itu bernilai 0. Nah, gitu. Ketika dia di posisi maksimal atau posisi paling tinggi gitu ya. Kan logikanya kalau kita misalkan melemparkan bola ke atas atau melemparkan batu ke atas, kan ada suatu saat atau ada suatu titik di mana bola itu berhenti sejenak gitu ya. Sebelum dia turun kembali kan ya. Nah, ketika dia berhenti sejenak itu, artinya kecepatan akhirnya atau VT-nya bernilai 0. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kita bisa mencari waktu dan juga ketinggiannya gitu ya. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini, kalau kita mau nyari nilai dari misal kita mau nyari nilai apanya dulu ya? Kita mau nyari nilai dari ketinggiannya dulu deh, biar gampang. Berarti kita bisa hubungkan dengan persamaan yang ketiga ini nih. Artinya apa? Ketika VT-nya bernilai 0 ya, kan ketika dia di maksimal ya.
Berarti kan nanti kita punya 0 kuadrat P0 kuadrat dikurangin 2 dikali G dikali S ya, atau ketinggiannya. Kita pindah ruaskan yang ini. Kita pindah ruas ke kiri, jadi jangan positif ya. Berarti kan 2G dikali S sama dengan P0 kuadrat. Nah, berarti nanti kita bisa ketemu nilai S-nya atau ketinggiannya. P0 kuadrat, nah dibagi, ini 2 yang ini turun nih. Turun kemana? Turun ke bawah sini ya. Jadinya kalau turun jadi 2 kali G. Nah, gitu. Atau biasanya kalau di buku-buku tulisnya gini. Ketinggian maksimal kan ketika terjadi ketika bendanya diam ya. Kan sama aja si S-nya. Sebenarnya ini S max sama aja, ketinggian maksimal itu adalah P0 kuadrat dibagi 2G. Atau kalau tadi, kalau seandainya diketahui percepatan misalkan 4 meter per second kuadrat, berarti pakainya percepatannya atau 2A kayak gitu. Tergantung ya. Kalau nggak diketahui ya berarti pakainya G aja. Itu untuk nyari ketinggiannya. Nah, kalau mencari waktunya gimana? Kita hubungkan pakai persamaan yang pertama. Nah, ini dia. Ya, saya tulis lagi ke bawah. Kan persamaan pertama itu kan VT V0 minus G dikali T gitu ya. Nanti ketika terjadi VT-nya 0 ya. Ketika VT-nya kan kita masukin nih 0 V0 minus G dikali T. Kita pindah ruaskan lagi kan yang dua ini ke kiri. Jadinya kan G dikali T sama dengan V0. Nah, berarti waktunya itu adalah T sama dengan V0 dibagi G. Gitu. Atau kalau di buku-buku tulisnya adalah T max gitu. Waktu ketika benda mencapai titik maksimum. Nah, gitu. Maksimum itu gimana? Tadi ketika dia kecepatan akhirnya itu adalah 0, PT-nya 0 itu ketika dia mencapai titik maksimum gitu. Nah, satu lagi nih terkait yang namanya tadi kan dua ya, gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah atau gerak vertikal bawah gitu ya. Yang ketiga itu namanya gerak jatuh bebas, GJB. Sebenarnya ini agak mirip dengan si gerak vertikal ke bawah, cuman dia bedanya konteksnya gini. Kalau di sini ada kata-kata jatuh, oke. Jatuh tuh beda dengan dilempar ya. Jadi kan kalau misalkan kita punya bola di sini ya. Kalau jatuh, konteksnya dia tuh tadinya udah diem kayak gini ya, diem. Atau saya gambar tangan aja, misalkan tangan ya, tangannya gini aja deh nggak apa. Nah kemudian dilepas gitu ya, lepas doang udah. Kan otomatis kalau misalkan dilepas jadinya gini ke bawah ya, gini. Ini tangannya misalkan dari sini ke sini ya, jadinya kayak gini tangannya. Udah ngelepas soalnya nih. Gitu aja deh. Jadi dari keadaan diam, kemudian dilepas. Nah, dilepas. Itu ciri kata jatuh. Artinya apa? Karena dia dari keadaan diam, artinya dia tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya itu adalah 0. Nah, gitu. Beda kalau vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah itu artinya bendanya itu dilempar ya, bukan dari keadaan posisi awalnya diam, bukan. Kalau misalkan gerak satu bebas, itu artinya dari keadaan diam. Itu aja cirinya. Nah, berarti kalau misalkan V0-nya 0, apa yang terjadi? Nah, kita bisa masukin ke persamaannya. Kan persamaan awalnya tadi VT V0 plus G kali T ya. Kalau V0-nya 0, berarti kan kita bisa menyimpulkan persamaan akhirnya itu jadi 0 ditambah G kali T ya. Berarti kan nanti VT sama dengan, G dikali T. Nah, gitu. Nah, ini persamaan pertama di GJB, gerak jatuh bebas.
Nah, persamaan keduanya berarti kan kita punya tadi datanya si S ya. Persamaan awalnya kan datanya kayak gini. V0 dikali T plus setengah G T kuadrat ya. Berarti kalau misalkan V0 nya 0, berarti kan tinggal S 0 dikali T setengah G T kuadrat ya. 0 kali T pasti 0 kan ya. Berarti nanti S-nya persamaannya adalah setengah G T kuadrat. Nah gitu. Ini adalah persamaan yang keduanya. Ketiganya gimana? Tinggal tulis lagi aja. Berarti kan VT kuadrat nih ya. V0 kuadrat plus 2G dikali S. Berarti VT kuadratnya tinggal 0 kuadrat ditambah 2GS. Berarti VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat 0. Jadi tulis lagi 2GS. Berarti nilai kecepatan akhirnya adalah akar dari 2GS. Nah gitu dia. Itu terkait dengan gerak satu bebas. Nah, udah selanjutnya ke bab berikutnya. Ini terkait dengan memadu gerak. Tapi di GLBP itu kita sampai di ini dulu aja. Gerak satu bebas. Itu di bagian duanya ya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahamin. Kalau misalnya masih bingung, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum.